Selamat pagi kepada dosen yang melihat ini. Saya Kenny Mariano dari kelas 1B kelompok 5 akan membuat Google Form untuk tugas UTS Tech Skill. Daftar pertanyaannya sudah dibuat ini, dan sekarang saya akan membuat formnya. Pertama, saya sudah membuat judul, yaitu survei untuk pengaruh pandemi terhadap dorongan untuk berwisata, dan saya juga tulis keterangan bahwa survei ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tech Skill. Ini sudah ada pertanyaan pertama, yaitu nama, itu sebagai kewajiban. Lalu saya akan membuat pertanyaan baru, saya akan add questions, dan saya akan memilih pertanyaannya itu linear scale agar bisa ada angkanya, karena ini adalah penelitian kuantitatif. Untuk label pertama saya akan tulis sangat tidak setuju, dan untuk yang kelima itu adalah sangat setuju. Nah, questionnya saya lompat dulu. Saya akan menduplikasi pertanyaan ini karena pertanyaan kami ada 10, jadi saya akan tekan ini, duplicate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jika bisa dicek, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Slot pertanyaannya sudah selesai. Sekarang saya akan mengisi questionnya. Saya akan meng-copy paste dari line yang kami sudah diskusikan. Jadi untuk question pertama ini, apakah traveling masih relevan di masa pandemi, saya akan copy. Terus saya akan paste di question 1. Dan jika kita kedua, question 1 sudah selesai. Saya akan lakukan begitu untuk question 2 dan seterusnya. Jadi mohon melihat question 3. Selesai. Question keempat. Question kelima. Ini saya tambah koreksi sedikit. Question ke-6. Ini saya koreksi sedikit. Untuk question ke-7. Question ke-8. Untuk question ke-9. Untuk question terakhir. Ini question sudah dihitung, lalu saya akan koreksi sedikit pertanyaannya. Nah, ini sudah selesai formnya. Ini semua saya akan buat untuk wajib. Jadi seperti Anda bisa lihat, di setiap pertanyaan sudah ada tanda bintang yang berarti
pertanyaan ini wajib diisi untuk agar bisa disubmit. Dan ini kuesioner kami sudah selesai, dan ini nanti jika dijawab akan ada muncul respons di sini. Dan setelah saya membuat ini, saya akan membagikannya. Ini bisa melalui email, melalui link juga bisa. Kelompok kami memilih untuk membaginya dengan link agar lebih banyak orang bisa mengaksesnya. Jadi saya akan copy, saya tulis sudah copied, dan saya akan membagikannya ke kelompok lain, ke media lain kami agar bisa dibagi oleh anggota-anggota yang lain. Juga ada perubahan sedikit mengenai judul. Jadi, judulnya akan diganti terhadap jalannya industri pariwisata. Nah, ini judul akhir kami. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi pada tahap selanjutnya, kami akan membuat Cronbase Alpha berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, yang telah dikonversikan ke dalam bentuk Excel dengan data-data seperti berikut ini. Dari total keseluruhan jumlah data yang ada, kami memilih 40 subjek yang akan dijadikan sampel dalam pembuatan Cronbase Alpha kali ini. Cronbase Alpha itu sendiri adalah ukuran yang digunakan untuk mengakses reliabilitas atau konsistensi internal dari suatu set skala atau suatu set item. Dan dapat dilihat dari data respon atau jawaban subjek yang telah diberikan terhadap survei yang telah kami lakukan, terdapat penilaian dengan skala 1 sampai 5, di mana 1 menyatakan sangat tidak setuju terhadap pertanyaan survei yang kami lakukan, dan 5 sangat setuju atau strongly agree dengan pertanyaan survei yang kami lakukan. Dan langkah pertama dalam pencarian Cronbase itu sendiri adalah menentukan jumlah items, questions, atau components. Pada kasus kali ini, yang akan ditentukan adalah questions, karena survei yang kami lakukan berbentuk questions atau pertanyaan-pertanyaan dengan skala yang telah disebutkan tadi. Untuk mencari questions ini, kita dapat menggunakan rumus sama dengan count E dalam kurung cell range yang akan dicari sama dengan enter, lalu akan didapatkan hasil 10 sesuai dengan jumlah pertanyaan yang ada dalam survei kami. Lalu setelah question didapatkan, kita dapat mencari sum of the variances. Untuk mencari sum of the variances ini, langkah pertama yang harus dapat kita lakukan adalah mencari variances dari masing-masing pertanyaan yang ada dengan menggunakan rumus sama dengan var.p blok sel yang akan kita cari variance-nya dan akan didapatkan hasilnya. Setelah hasilnya didapatkan, kita dapat mendrag ke arah kanan hingga ke question 10, yaitu question terakhir dalam survei kami. Setelah itu, kita dapat menentukan sum of variances-nya dengan menggunakan rumus sama dengan sum blok variances yang telah didapatkan tadi, lalu hasilnya akan ditemukan, yakni 7,5725 untuk sum of the variances dari hasil survei kami. Setelah sum of the variances didapatkan, kita dapat mencari variance of total scores. Langkah yang dapat dilakukan sebelum mencari variance of total scores ini adalah dengan mencari total scores dari masing-masing subjek yang ada dengan menggunakan rumus sama dengan sum
dapatkan hasil 38. Lalu kita dapat mendrag ke bawah hingga ke subjek yang paling akhir. Setelah hasil dari masing-masing total score subjek telah didapatkan, kita dapat mencari variance of total scores-nya dengan menggunakan rumus sama dengan var.p dalam kurung kita blok semua total scores dari masing-masing subjek yang telah didapatkan, lalu enter dan didapatkan hasilnya 13,4275 untuk survei yang telah kami lakukan. Setelah variance of total scores didapatkan, kita dapat langkah terakhir adalah dengan menentukan crown batch alfanya. Kita dapat menentukan crown batch alfanya dengan menggunakan rumus sama dengan dalam kurung buka kurung questions dibagi buka kurung questions dikurangi 1 tutup kurung dikali dengan 1 dikurang sum of the variances dibagi variance of total scores. Dengan begitu, hasil dari kolom base alpha dapat ditemukan. Dan hasil untuk kolom base alpha survei kami merupakan 0,484495. Dan demikian kolom base alpha dapat ditemukan. Berikut merupakan cara membuat statistik deskriptif. Yang pertama, copy total dari hasil Cronbach, kemudian paste di lembar statistik deskriptif. Agar terlihat rapi, buat nomor-nomor tersebut berada di tengah kolom, bagian kolomnya. Kemudian untuk menambahkan kolom analisis data, buka file, kemudian pilih option. Di option pilih add-ins, dan di bagian kolom manage, pilih Excel add-ins dan klik go. Setelah itu, centang analisis to pack dan solver add-in dan klik OK. Setelah itu, cek di kolom data sudah ada tulisan data analisis. Kemudian klik data analisis, pilih deskriptif analisis, dan klik OK. Di bagian input range, blok semua kolom totalnya. Dan di bagian output range, pilih kolom untuk menaruh deskriptif analisisnya, yaitu di kolom C dan D. Kemudian centang bagian summary statistik dan confidence level for means dan klik OK. Kemudian jadilah deskriptif statistik deskriptif. Sekarang saya ingin mengajarkan cara membuat daftar lampiran. Yang pertama adalah bisa dilihat ini sudah ada ya daftar lampirannya, tapi saya akan mengajarkan lagi dari awal. Pertama buka home, kemudian tekan di sini, kemudian pilih define new multi-level list. Kemudian yang harus diperhatikan adalah number style for this level, pastikan ABC
nya diaktifkan. Ada Romawi juga dan ada angka, ada ABC kecil, tapi kita mau di sini yang ABC besar seperti ini. Kemudian di belakang A ini kita tulis secara manual lampiran. Kemudian di link level to style-nya kita ubah menjadi ke heading 1 seperti ini. Kira-kira seperti ini membuat lampiran. Kemudian setelah ini kita akan menginsert caption. Pertama ke home dulu untuk membetulkan ini ya. Kemudian setelah sudah betul, kita pergi ke reference, kemudian insert caption seperti ini. Kemudian kita pilih new label, kita tulis lampiran A seperti ini, strip 1, kemudian kita tulis di belakang judulnya. Yang saya ingin buat adalah pertanyaan kuesioner, jadi saya akan tulis pertanyaan kuesioner seperti ini. Kita ketik OK, kemudian kita OK di sini seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan menginsert gambar. Ketik insert, kemudian pilih picture, insert gambar yang sudah di-download terlebih dahulu seperti ini, kemudian insert seperti ini. Ke gambar selanjutnya, ketik insert, kemudian picture, kemudian pilih gambar selanjutnya, insert. Sama seperti ini. Kemudian kita akan ke lampiran B. Di lampiran B, sama seperti yang tadi, kita insert caption terlebih dahulu ke reference, kemudian kita pilih insert caption, new label, tulis secara manual lampiran B seperti ini, strip has respond questionnaire, respond questionnaire seperti ini. Kemudian ketik OK, kemudian OK, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan pergi ke insert kembali. Setelah itu kita akan masukkan gambar yang ingin kita masukkan, yang sudah kita download terlebih dahulu, sama persis seperti yang tadi. Seperti ini, insert. Kemudian saya akan kecilkan sedikit di sini ukurannya seperti ini. Kemudian enter, insert gambar selanjutnya seperti ini. Kemudian saya akan kecilkan kembali agar muat 3 gambar, karena saya akan memasukkan 3 gambar dan terlihat lebih rapi. Kemudian saya akan masukkan kembali gambar yang terakhir seperti ini, insert, dan saya akan kecilkan untuk lebih rapi seperti yang di atas. Kurang lebih seperti ini. Kemudian sekarang kita akan mengerjakan reliabilitas internal Cron Batch Alpha. Kita akan ke bab 3. Di sini pertama kita akan insert gambarnya dulu. Pilih insert picture, kemudian kita pilih gambar yang ingin kita masukkan seperti ini. Kira-kira seperti ini, kita akan lebarkan. Kemudian ini masih kurang besar ya, saya akan tarik sedikit lagi agar lebih besar dan terlihat lebih jelas. Kemudian kita hapus dulu di sini rancangan penelitiannya.
Kemudian kita akan insert caption di sini. Caranya seperti ini. Tekan reference, kemudian insert caption. Masukkan caption yang kita mau, new label, table 3.1 seperti ini. Kemudian kita tulis judulnya, reliabilitas internal. Seperti ini. Kita tambahkan cron batch. Kalau tidak muat, kita akan tulis nanti secara manual seperti ini. Oke. Kemudian kita ketik oke. Kita akan tulis secara manual di sini. Buka kurung cron batch alpha. Seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Pada bagian ini, saya, Marsha Marcelin, sebagai PIC 5, akan mengerjakan ringkasan hasil deskriptif statistik di bab 4, lalu hasil screenshot pertanyaan kuesioner di bab 3, dan yang terakhir adalah aktivitas diskusi kelompok di lampiran C1. Sebelumnya, saya akan mengerjakan di bab 3 terlebih dahulu. Di sini saya insert blank page karena gambarnya tidak akan cukup jika hanya 2 lembar. Pertama, klik insert, lalu klik pictures. Ini saya sudah save hasil screenshotannya sebelum mengerjakan recording ini. Lalu kita crop agar terlihat rapi. Ke reference, insert caption, lalu gambar. Lalu kita insert lagi karena saya ada 5 pictures yang akan dimasukkan ke sini. Ini foto yang kedua dan kita crop lagi seperti biasa. Klik gambarnya, lalu ke reference, insert caption, gambar 3.2, dan selanjutnya. Ini yang ketiga. Di crop. Reference lagi, insert caption. Ini gambar ketiga, jadi gambar 3.3, benar. Lalu kita insert lagi pictures. Ini yang keempat. Kita ke reference, insert caption. Ini gambar keempat, benar. Dan yang terakhir adalah gambar yang kelima. Kita insert yang terakhir ya. Ya, kita crop. Reference, insert caption, 3.5 yang terakhir. Ya. Lalu kita ke bab 4. Kita ganti dulu, yaitu ringkasan hasil deskriptif statistik. Sebelumnya, saya sudah mengerjakan ringkasan ini agar tidak memakan waktu yang lama.
Jadi saya akan copy paste saja. Lalu saya rapikan dulu. Jadi, dan yang terakhir yang saya akan kerjakan adalah di bagian sini, bagian lampiran. Kita klik, lalu ke layout. Di sini ada pilihan breaks. Kita klik, ada banyak pilihan. Kita pilih yang next page. Seperti ini. Lalu kita klik sampai seperti ini ya. Lalu ke home, klik format painter. Sekali saja. Lalu akan muncul brush seperti itu dan kita klik. Akan berubah menjadi lampiran C, bukan lampiran B. Di sini pun C1. Pada lampiran C ini, saya akan memasukkan hasil screenshotan kerja kelompok kita, diskusi mengenai tech skill ini. Lalu kita crop agar hasil screenshotannya terlihat jelas isinya. Seperti ini. Lalu ke reference, insert caption. Lalu kita new label. Kita tulis screenshot diskusi 1 titik. Oke. Lalu di oke. Kita kecilin dulu. Kita naikin. Lalu kita insert lagi picture yang kedua. Square. Kita crop. Lalu ke reference, insert caption lagi. Karena ini terbalik, jadi kita akan manual saja. Ya, selesai. Terima kasih.